Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDL Jati Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita sampai kepada Injil Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 saya akan membacakan ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema nasihat Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 17 ini, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, judul perikopnya beberapa nasihat. Jadi ada nasihat-nasihat yang Yesus sampaikan. Kalau kita mengobservasi apa yang ditulis, khususnya di dalam ayat yang sudah saya bacakan, Lukas 17 ayat 3 dan ayat 4. Di sana kita akan menemukan perkataan nasihat. Itu yang dituliskan. Ucapan nasihat. Siapa yang memberi nasihat? Dalam Injil Lukas 17 ayat 1 bagian A dengan jelas dituliskan di sana. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi Yesus yang memberikan nasihat. Siapa yang diberi nasihat? Murid-muridnya, jelas. Maka firman Tuhan, ini saya beri tema nasihat Yesus. Karena Yesus yang mengucapkan, yang menyampaikan nasihat ini kepada murid-muridnya. Nasihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam ayat 3 dan 4 yang sudah saya bacakan. Di sana dituliskan, jagalah dirimu. Jadi nasihat yang pertama yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-murid Yesus menjaga diri. Tuhan menasihati kepada murid-muridnya supaya menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Kalau kita membaca di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi supaya menjaga diri, waspada karena ada para penyesat. Ada orang-orang yang mengajarkan hal yang menyimpang. Ada guru-guru palsu. Dan Tuhan Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya supaya menjaga diri. Karena di sekitar mereka ada para penyesat. Supaya tidak terpengaruh, supaya tidak disesatkan. Bahkan ikut menjadi penyesat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang menjadi penyesat itu lebih baik kalau batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke laut dalam ayat yang kedua. Jadi jagalah dirimu, menjaga diri, waspada terhadap para penyesat, guru-guru palsu. Waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ketiga, jagalah dirimu,
Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nasihat yang kedua adalah supaya murid-murid itu menegur orang yang berbuat dosa. Menegur saudara, teman, keluarga yang melakukan hal yang tidak benar, yang melakukan hal-hal yang salah, supaya menasehati mereka, jangan membiarkan mereka. Tetapi tegurlah, nasihatilah dia. Tentunya mau negur, memberi nasihat dengan kasih, bukan menegur dengan marah-marah, bukan menegur dengan karena kebencian, bukan. Tapi harus menasihati, menegur dengan kasih. Di dalam Amsal 27 ayat yang kelima dituliskan di sana, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Menegur dan menasihati orang yang berdosa merupakan bentuk wujud kasih kita kepada dia. Kalau kita mengasihi dia ketika dia melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang salah, berbuat dosa, kita harus menasihati, menegur supaya dia menyadari dan kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalau kita berdiam diri, kita membiarkan orang tersebut melakukan dosa, berarti kita tidak mengasihi dia. Karena kita membiarkan dia terus hidup di dalam dosanya. Kita membiarkan dia terus melakukan hidup di dalam kesalahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya supaya menegur, menasihati saudara orang-orang yang berbuat dosa. Nasihat yang ketiga yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah ayat yang ketiga, jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nasihat yang ketiga adalah supaya murid-murid itu mengampuni orang yang menyesal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih. Dan salah satu wujud kasih adalah mengampuni, memaafkan. Itulah salah satu wujud kasih. Dan Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 dituliskan di sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Tuhan mau kita mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? Di dalam Lukas 17 ayat yang keempat dituliskan di sana bahwa jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali dia datang kepadamu menyesal, maka engkau harus mengampuni dia. 7 kali sehari ini bukan angka kita mengampuni 7 kali, tidak. Tetapi 7 merupakan angka sempurna. Artinya sebagai anak-anak Tuhan kita harus berusaha memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu dia akan selalu mengampuni. Dia akan terus mengampuni.
Dia tidak pernah kehabisan maaf, tidak akan pernah kehabisan untuk mengampuni orang. Mengampuni dengan tidak ada batasnya. Berapa kali tidak ada batasnya. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 dituliskan di sana. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi bukan hanya 7 kali sehari, tapi 70 kali 7 masih kali lagi. Artinya kita mengampuni tidak ada batasnya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus selalu mengampuni. Pelajaran yang kita dapatkan, interpretasinya, kita harus selalu waspada, menjaga diri, karena ada banyak penyesat. Di dunia sekarang kita hidup juga ada guru-guru palsu. Kita harus membuktikan kasih kita dengan kita menegur, menasihati dengan kasih orang-orang yang melakukan dosa. Dan yang ketiga, kita harus mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti, orang-orang yang sudah merugikan, orang-orang yang memusuhi kita, siapapun juga mereka, kita harus mengampuni mereka. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan perkembangan teknologi, Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook dan lain sebagainya, bisa membaca artikel-artikel rohani. Tetapi kita harus menjaga diri, kita harus waspada, karena para penyesat juga memakai sarana tersebut untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Kita harus menjaga diri, mewaspadai. Kita harus terus berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kalau kita melihat orang yang melakukan dosa, kita tahu pasti bukan hanya kata orang, tapi kita tahu pasti orang tersebut melakukan hal yang tidak benar. Kita harus menegur, menasihati dengan kasih. Dan ampunilah semua orang yang melakukan kesalahan kepada kita, siapapun mereka. Mungkin mereka memusuhi kita, membenci kita, ampunilah mereka. Dan pengampunan itu tidak ada batasnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengampuni. Bersihkan hati kita dari kebencian, dari dendam, dari kepahitan, dari kemarahan. Dan nikmatilah damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau pun mau kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Berikan hati-Mu kepada hati kami, sehingga kami memiliki hati yang mengasihi, hati yang mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kami keluarga GBD Ilsade Magelang hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Kami akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kami lupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.